Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman Android dengan Java, saya akan menjelaskan tentang layout. Jadi layout itu adalah mekanisme kita bagaimana kita mengatur widget atau komponen-komponen yang ada di sebuah activity. Jadi nanti bagaimana konsep atau mekanismenya, kita bisa meletakkan komponen-komponen yang ada. Nah, di sini saya akan membahas tentang constraint layout, nantinya relative layout, linear layout, di mana nanti linear layout ada vertikal, ada horizontal, lalu nanti ada table layout, ada grid layout. Nah, layout ini eh, bisa kita combine, bisa kita kombinasikan. Jadi dia tidak harus kita pakai hanya satu. Jadi di sebuah activity kemungkinan nanti kita gunakan dengan melibatkan dua atau tiga layout itu bisa memungkinkan. Jadi tidak harus di satu activity hanya menggunakan hanya satu layout saja atau hanya satu mekanisme saja dalam pengaturan widgetnya. Jadi bisa kita combinekan ya. Jadi bisa saja nanti kita combinekan relative layout dengan table layout, lalu linear layout vertikal dengan horizontal sesuai dengan kebutuhan desain kita seperti apa. Oke, kita coba langsung bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama akan saya bahas tentang konsep constraint layout. Jadi konsep constraint layout ini dia memiliki constraint di mana nanti constraint tersebut meliputi topnya, posisi pengaturan top nantinya, pengaturan left, constraint right sama constraint bottom ya. Jadi bisa kita coba. Nah, nanti dalam pengaturan constraint top, left, right button tersebut bisa yang menjadi acuannya itu adalah variantnya, yaitu monitor smartphone ya, atau nanti yang menjadi acuannya itu adalah objek lain nantinya. Oke. Nah, bagaimana kita terapkan? Kita buat dulu sebuah project di sini. Nah, saya pilih empty activity ya. Di sini saya tentukan lokasinya, misalnya saya letakkan di D saja ya, di D. Oke, sini ini saya gunakan, ini sudah ada foldernya, saya cek terlebih dahulu ya. Oke, sebetulnya tidak ada ya. Oke, saya buat folder baru layout ya. Oke, kita gunakan folder ini. Oke. Nah, ini nanti nama projectnya misalnya layout example, misalnya contoh layout ya. Ini nama paket name-nya kita ambil default saja. Language-nya Java, minimum SDK-nya kita gunakan AVI 16 ya. Oke, klik tombol finish. Kita tunggu, biasanya project yang pertama kali dibuat nanti akan memakan waktu untuk meloading kebutuhannya ya. Nah, seperti ini dia membangun Gradle ya. Nanti kita tunggu saja sampai selesai proses loadingnya ya. Nah, secara default nanti ada dua file ya, ada dua file. Yang pertama .sml, yang satu .java. Nah, kita nanti akan lebih banyak menggunakan yang .sml ya untuk kebutuhan desain ya.
Oke, ini sudah selesai proses loading filenya ya. Kita tunggu ya. Di sini masih ada proses yang belum selesai. Oke, sudah selesai sepenuhnya ya. Nah, di sini ada text view ya, kita delete aja. Oke, delete. Nah, secara default nanti ada constraint layout ya. Jadi kita lihat di sini constraint layout juga merupakan materi kita pada kesempatan ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang constraint layout ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatur widget, bagaimana kita bisa meletakkan komponen-komponen widget di activity ya, menggunakan konsep constraint layout ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya akan mengambil studi kasus pom login ya, pom login. Jadi di sini saya akan letakkan sebuah text view ya, text view. Jadi dalam melakukan pengaturan kita bisa menggunakan mode blueprint ya seperti ini, atau mode design seperti ini ya. Saya akan menggunakan mode blueprint karena di sini saya merasa terbantu dengan garis-garis pembantunya ya, garis-garis bantunya ya. Oke. Nah di sini dia masih merah karena kita belum menentukan constraint minimal, constraint left sama top ya. Atau kalau bisa kita menentukan semua 4 constraint tersebut ya, baik secara vertikal maupun horizontal ya. Oke, kita coba ya. Nah ini horizontal ya. Oke. Oke, bisa kita nanti ke bawah juga ya, constraint bawah. Tapi ini sudah cukup. Tapi kalau mau lengkap nanti bisa silakan. Nah seperti ini ya. Atau cukup bisa kita delete di sini ya. Seperti ini. Oke, nah ini kalau kita lihat text view ini kita ubah menjadi login ya, informasi login. Nah nanti bisa kita lihat ya, tulisan login nanti bisa kita perbesar ya, size ya. Ini saya buat misalnya 24 size-nya, seperti ini ya. Dia center terhadap horizontal dan kalau kita lihat ya, dia center nih. Jadi kalau kita ganti nih nanti ini dia dalam mode fix ya, sesuai dengan kontennya. Dan ini nanti dia menyesuaikan ukuran layarnya ya kalau kita ganti. Jadi bisa kita ganti. Ini adalah match constraint ya, posisi match constraint. Nanti dia akan menyesuaikan ukuran layar. Nanti kalau kita klik, nah ini nanti kalau kita lihat dia modenya wrap content, menyesuaikan ini ya, lebar dari isinya ya, yaitu tulisan login ya. Dan kalau kita klik lagi nanti, nah ini fix ya. Jadi bisa kita fix itu ya, dia tidak sesuai dengan isinya, ataupun dia tidak sesuai dengan lebar layarnya, tapi dia bisa kita geser sesuai dengan keinginan kita, misalnya seperti ini ya. Jadi ini fix ya, jadi dia berdasarkan pixel jadi dalam pengaturan lebarnya. Bisa dilihat ini layout width-nya 80 dv ya, tetapi nanti bisa kita buat dia sesuai dengan lebar screen atau layar smartphone kita, atau nanti sesuai dengan lebar dari isinya ya, yaitu text login ini ya. Jadi bisa kita ganti. Nah ini ya, ketika diganti 0 dv berarti dia akan menyesuaikan dengan ukuran lebar smartphone kita ya. Nah ini nanti wrap content menyesuaikan isinya ya, yaitu dalam hal ini tulisan login ya. Jadi kalau kita tambah lagi nanti login misalnya untuk gabung, nah nanti dia otomatis akan membesar sesuai dengan kontennya karena kita
pilih wrap content ya. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan mekanisme seperti itu. Nah, sekarang kita ambil komponen berikutnya, test view lagi ya. Di sini kalau yang login ini dia acuannya adalah top screen ya. Lalu dia acuannya untuk left right-nya ya left dan right-nya screen ya. Sekarang kita coba tambahkan misalnya username ya seperti ini. Nah, sekarang kita buat sama ya untuk topnya top screen juga. Dan ini ya left sama right-nya kita ingin dia misalnya sesuai dengan ukuran layar smartphone kita ya. Jadi kita ganti seperti ini ya. Nanti kalau kita bisa lihat ini username. Nah, di sini kita tambah lagi yaitu plain text ya, plain text. Nah, acuan untuk topnya nanti kita buat ini ya, kita buat pada objek ya, tapi bukan pada top pada screen kita, tapi pada objek ini ya, objek yang di atasnya. Jadi di sini saya buat jarak topnya itu terhadap objek di atasnya itu adalah 10 ya. Jadi 10 dv ya. Nah, di sini saya buat lebarnya sesuai dengan ukuran monitor smartphone kita ya, layar smartphone kita. Nah, seperti ini ya. Ini kita buang. Jadi untuk ukuran dia match constraint ya. Oke. Kita untuk lebarnya ya match constraint ya. Jadi kita kembali ke blueprint. Kita tambahkan text view lagi ya. Untuk constraint di atasnya kita sesuaikan dengan acuannya terhadap yang di atas ya. Saya buat sama tadi kan 10 jarak ini kita buat sama juga di sini 10 supaya sama ya. Oke, nah ini kita ganti tulisannya password ya. Lalu untuk lebarnya layout width-nya ya kita ganti dengan match constraint juga ya supaya dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar smartphone kita ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan sekarang kita letakkan teks yang berupa password. Nah, ini ya. Kita buat jaraknya 10 dp juga. Jadi kita seragamkan dan untuk lebarnya ya kita buat ya match constraint juga ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya oke. Satu lagi saya akan tambahkan sebuah button. Sebuah button. Nah, di sini ya saya letakkan center seperti ini. Dan jaraknya untuk top constant topnya saya sesuaikan dengan yang objek yang di atasnya ya. Misalnya saya buat ini 20 ya, 20 dp ya. Nah, seperti ini. Dan saya buatkan dia tidak match constraint tapi wrap content, tapi nanti bebas boleh dibuat match constraint seperti ini ya. Jadi kalau dia dibuat match constraint ya seperti ini ya, nanti dia akan menyesuaikan ukuran smartphone, atau nanti kita buat wrap content nanti ya seperti ini. Nah, apa keunggulannya untuk constraint layout ini ya? Jadi kalau kita lihat, saya kalau ingin menyesuaikan posisi, ketika saya ingin menyesuaikan posisi yang bersifat vertikal ya, karena semuanya objek yang di bawahnya itu mengacu pada objek-objek di atasnya. Jadi kalau kita mengatur vertikal, nanti kita bisa sekaligus akan menggerakkan yang di bawahnya. Ya, tapi kalau ini yang menjadi pusat acuannya ya. Tapi kalau saya menggerakkan button yang di bawah kan tidak mempengaruhi yang di atasnya, karena button yang mengikuti di atas bukan yang di atas mengikuti di bawah tadi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak terpengaruh yang di atasnya, tetapi kalau yang menjadi acuannya kita gerakkan secara vertikal, karena semuanya mengacu secara vertikal semua, nanti akan ikut. Nah, itu ya. Dan juga kita bisa atur misalnya mengikut secara horizontal ya, seperti itu ya, sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, kalau kita lihat ini tulisannya ya, mepet ya, mepet dengan
batas kiri sama kanan smartphone ya. Jadi bisa kita tambahkan sebetulnya, bisa margin atau bisa padding ya, padding left atau padding right ya. Jadi contohnya seperti ini, saya klik constraint layout ini, saya set di sini, misalnya saya pakai padding aja, saya gunakan padding. Nah di sini saya labnya saya buat misalnya 10 dv ya, jadi ada jarak sedikit di situ, ratnya 10 dv juga ya, seperti ini. Nah inilah kalau kita menggunakan constraint layout, jadi kita bisa membuat desain halaman login apapun, halaman apapun nanti terserah kita mau pakai layout apa ya, mau menggunakan mekanisme layout seperti apa ya. Dan ini kita bisa lihat kita membuat halaman login dengan menggunakan konsep constraint layout ya. Oke, nah sekarang kita coba bagaimana kalau seandainya kita menggunakan konsep relative layout ya. Jadi hasil yang sudah ada ini saya delete saja ya. Sebetulnya bisa langsung kita convert ya. Convert, misalnya saya klik kanan, saya pilih convert view seperti ini. Saya pilih relative layout. Jadi dari constraint menjadi relative layout bisa kita convert ya. Tapi saya akan memperlihatkan kalau seandainya kita membangunnya dari awal ya, menggunakan konsep layout yaitu relative layout. Oke, saya convert ya. Saya pilih relative layout seperti ini. Nah, sebetulnya konsep constraint layout sama relative layout itu mirip-mirip ya, beda-beda tipis ya. Jadi kalau kita coba lihat nih seperti ini, button ya. Misalnya saya ambil button ya, saya coba ya. Sesuai default nanti dia di atas, nanti kita tarik. Nah nanti dia ada ini ya, ada jaraknya berdasarkan pixel ya, berdasarkan pixel. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, margin startnya 133 dp ya. Jadi start sama lab ini maksudnya sama ya, 33 dp ya. Jadi jaraknya itu 133 dp ya, 133 dp. Jadi dia bermain pixel ya, bermain pixel nanti jumlah pixelnya sesuai dengan lebar atau tinggi layar smartphone kita. Nah untuk tingginya, untuk jarak ke atasnya maksudnya ya, itu 166 dp ya, 166 dp. Oke, seperti ini ya. Nah sama nanti kalau kita tambahkan komponen yang lain ya, komponen lain misalnya saya tambahkan button lagi ya, acuannya bisa nanti layar smartphone kita ya. Ini kan acuannya bisa layar smartphone kita atau acuannya terhadap objek lain ya. Misalnya saya buat nih, saya buat acuannya terhadap objek lain, misalnya yang ini, button yang di atasnya. Nah akibatnya sama seperti tadi, kalau kita pindahkan ya, nanti yang di bawahnya akan ikut ya. Kalau acuannya itu kita pindahkan, nanti bawah yang mengacu ya, bawah yang mengikut, bawah yang menggunakan acuan yang di atas nanti akan mengikutin ya. Oke, seperti itu ya. Nah jadi kalau kita pindahkan, nanti begitu juga kalau seandainya kalau ini kan dia hanya vertikal yang akan mengikut ya, hanya vertikal. Kalau kita gerakkan secara vertikal dia akan mengikut, tetapi waktu saya gerakkan secara horizontal dia tidak ikut ya. Itu sama kalau seandainya ini kita buat juga acuannya seperti ini. Nah nih, jadi kalau saya gerakkan seperti ini ya, dia akan ikut. Nah ini harus kita, ini nanti kalau saya gerakkan seperti ini kan nanti buttonnya memipi ya, memendek ya, karena yang satu ngikutin yang ini acuannya, yang satu ngikutin batas kanan dari smartphone kita. Jadi dia sama-sama mempertahankan posisi, sama-sama mempertahankan angka ini ya. Kalau seandainya mau tidak seperti itu, nah ini harus kita ubah acuannya, yaitu sama untuk kanannya ya, kita mengacu ke atas juga, jadi seperti ini, ke objek yang di atas juga. Jadi waktu kita pindahkan, nah nanti dia akan ikut juga ya, seperti itu ya. Kita coba pindahkan. Nah nih ya, oke, jadi dia mempertahankan bentuknya. Oke ya. Nah itu konsep relative layout. Nah
agak beda ya. Kalau seandainya misalnya gini, kita coba ya. Saya coba ubah menjadi agak bedanya di sini, kita tidak ada ini ya. Kalau tadi kan kita ada seperti alat bantu ya, alat bantu kita untuk mengatur apa ya, layout width-nya sama layout tingginya, head-nya ya. Tapi kalau relative layout tidak ada ya. Nah, kita coba kalau seandainya kita pilih match parent ya. Nah, seperti ini. Karena acuannya itu adalah, bisa kita lihat start ya. Sebelah start itu maksudnya sebelah kiri ya, acuannya itu ya. Akibatnya nanti waktu kita match parent ya, dia akan melebar ke sana. Jadi ini dia akan tetap, karena ini yang menjadi acuannya ya, akan menjadi acuannya. Jadi waktu kita match parent, nanti dia akan melebar ke sebelah kanan, karena yang menjadi acuan sebelah kiri ya. Beda kalau kita ubah nanti acuannya ya, misalnya yang ada di sebelah kanan ya, jadi nanti dia akan melebar sebelah kiri ya, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita coba buat halaman login ya, halaman login seperti tadi ya. Jadi untuk acuannya nanti bisa kita sesuaikan ya. Misalnya saya tambahkan ya. Misalnya kita tambahkan sebuah teks lagi ya. Nah, seperti ini misalnya, ini sama login ya. Di sini size-nya saya ubah menjadi 24 misalnya. Dan ini dia center ya. Oke, seperti ini. Ya, dan kita letakkan lagi sebuah text view seperti ini. Oke, ya. Dan ini kita buat user name ya, user name. Nah, ini kalau kita match parent, nah seperti ini ya. Oke, itu bisa kita buang supaya dia bisa balance ya antara kiri sama kanannya. Jadi kalau kita lihat kodenya ya, nah seperti ini ya, dia tidak, nah nih ya, yang di bawah ya, nah ini. Jadi ada top ya, margin top, jadi dia mengacu ke atasnya saja ya. Jadi akibatnya waktu kita match constraint atau match parent, nanti kiri kanannya akan ikut melebar ya. Tapi kalau kita buat acuannya sebelah kiri juga, nanti akan melebarnya hanya ke sebelah kanan seperti itu. Oke, ini username ya, kita tambahkan satu lagi. Nah, ini saya akan membuat acuannya bukan bukan di top layar smartphone saya, tapi saya akan membuat acuannya itu di sama kayak tadi ya. Nah, tuh. Ini saya buat jaraknya ya, topnya 10 dp seperti ini. Dan ini saya buat, kita coba lihat ya, edit text ya. Nah, ini saya buat match parent. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, karena kita membuat margin start. Di sini ada margin start ya, ada margin start. Akibatnya nanti waktu kita margin start itu yang menjadi, karena ini adalah margin left, margin start, jadi yang menjadi startnya itu adalah nanti di sebelah kanannya ya. Oke, maaf, di sebelah kirinya ya, margin start, margin left. Jadi yang akan menjadi acuannya adalah di sebelah kirinya, maksudnya seperti itu ya. Jadi saya delete aja. Nah, supaya kita bisa menghilangkan acuannya tadi, sehingga kita bisa membuat dia lebar sesuai dengan layar smartphone kita ya. Oke,
Nah, ini kita delete ya tulisan name di sini, kita tambahkan lagi text view di sini ya untuk password. Nah, ini acuannya di sini ya. Oke, ini password. Oke, kita ini ya text view ya. Kalau ini kita ganti misalnya margin right ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini menjadi salah ya karena start ini identik dengan lab ya. Oke. Ya, jadi bisa kita lihat margin startnya ya. Ketika kita ganti dia menjadi margin right. Kita coba delete ya, seperti ini. Nah, nanti sorry, ini terhapus juga. Ini saya hapus tadi ya. Nah, nanti bisa dilihat ya. Kita lihat ya, margin 104 ya. Oke, dia kembali lagi ya margin start. Misalnya ini margin kita ganti. Jadi dia memang ke kiri ya yang menjadi acuannya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita buang yang labnya bisa nggak ya? Kita buang yang labnya seperti ini. Kalau untuk right nanti margin N ya. Nah, seperti ini ya. Nanti dia akan ke sana ya, akan ke sebelah kiri ya. Nah, ini kita nanti dia akan mepet ke sebelah kiri kalau kita buang ini ya margin labnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, jadi margin right nanti margin N ya pasangannya, nanti margin lab adalah margin start ya. Oke. Nah, kalau kita tarik nanti otomatis dia akan ditambahkan margin start sama margin left-nya ya. Oke, nah sekarang kita buang saja. Ini kita buang dan ini kita ganti match parent. Nah, seperti ini ya. Ini kita buat jaraknya adalah 10 dp. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat oke ya. Oke. Dan kita coba tambahkan komponen yaitu password ya. Nah, ini. Oke, ini kita buat sama saja. Ya, yang menjadi acuannya adalah di atasnya dan saya buat adalah 10 dp. Dan ini kita buang ya supaya dia bisa kita setting match parent. Oke. Coba lihat ya. Oke. Oke ya. Oke, nah ini kita sudah membuat desain login ya. Kita tambahin satu lagi. Seperti ini. Kita letakkan di center dan acuannya nanti di atas. Kita buat jaraknya misalnya 20 dp ya. Nah, oke. Nah, sama seperti constraint layout ya. Kalau kita pindahkan nanti ya, yang bawah akan ikut ya. Nah, seperti ini. Karena kan yang atasnya adalah acuannya ya. Nah, jadi dia akan mempertahankan ukurannya ya. Dia akan mempertahankan ukurannya. Oke ya. Match parent, oke. Ini kita buang ya, oke. Nah, ini halaman login ketika kita menggunakan konsep relative layout ya. Kita coba konsep yang lainnya ya, linear layout ya, linear layout vertikal, horizontal ya. Kita bisa membayangkan ketika kita menyebut linear ya. Linear itu ya lurus ya, lurus. Jadi kalau kita linear vertikal berarti nanti
tegak ya, garis tegak atau ya garis tegak. Kalau dia linear horizontal berarti garis yang mendata seperti sumbu X ya. Kalau linear vertikal berarti seperti sumbu Y. Nah, begitulah konsepnya. Kalau kita menggunakan linear layout vertikal, nanti objeknya akan disusun dari atas ke bawah, sedangkan linear layout horizontal dari sebelah kiri ke kanan ya. Oke, kita coba saja ya. Jadi sini saya convert ya menjadi linear layout. Nah, ini horizontal ya. Kalau kita cobanya horizontal itu nanti seperti ini nih. Sebanyak komponen yang kita letakkan di activity nanti akan disusun secara horizontal ya. Seperti ini ya. Nah, tetapi kalau kita ganti menjadi yang namanya vertikal ya. Nah, nanti dia akan diletakkan secara vertikal seperti ini ya. Nah, kita bisa menyusun yang seperti tadi ya. Itu secara mudah kalau kita menggunakan linear layout yang vertikal ya, karena kita bisa letakkan misalnya ini untuk tulisan login nanti ya. Nanti di bawahnya untuk tulisan username ya, nanti di bawahnya ada plain text ya, nanti di bawahnya ada tulisan password, nanti di bawahnya ada input password, nanti di bawahnya nanti ada button seperti ini. Nanti secara mudah kita bisa menyusun desain seperti tadi ya. Nah, tetapi mungkin kita coba desain yang lain ya, sama-sama login, tapi saya akan membuat ada yang horizontal ya, seperti ini nih. Jadi yang pertama text view ya saya letakkan ya. Di sini saya letakkan dengan tulisan login misalnya ya. Oke. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dia mepet atas ya, karena paddingnya ada left hanya right ya, tidak ada yang top ya. Kita coba setting yang top juga ya untuk ini ya, untuk linear layoutnya ya. Nah, top saya buat sama misalnya 10 dp juga. Nah, nanti dia ada jarak ya, seperti itu. Nah, sekarang saya letakkan teks view yang satunya lagi ya, seperti ini. Nah, ini adalah untuk saya letakkan sebuah layout tapi linear layout yang sifatnya horizontal ya, di dalam linear layout yang vertikal ya. Nah, seperti ini. Sehingga saya letakkan text view di dalam yang horizontal ini sama teks plain text seperti ini. Nah, jadi kita buat dia berdampingan ya, secara horizontal tapi tidak secara vertikal seperti tadi ya. Nah, seperti ini ya. Username nanti diinputkan di sini. Ya, kalau seandainya jaraknya terlalu dekat dengan tulisan login, berarti nanti linear layout horizontal ini ya kita buat aja layout margin topnya ya, yang kita jauhkan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang saya letakkan lagi layout yang horizontal lagi untuk password ya. Nah, seperti ini ya. Oke, coba saya letakkan text view di dalamnya. Saya tulis di sini password ya. Nah, seperti ini. Nah, yang jadi masalah kita tidak bisa ngelihat text view passwordnya ya. Yang kita lihat cuma username ya. Padahal di sini sudah saya tambahkan text view password. Kenapa? Ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat linear layout yang horizontal ini dia tingginya itu adalah match parent ya, tingginya match parent, sehingga linear layout horizontal di bawah itu terdorong keluar ya, keluar di layar smartphone kita. Jadi supaya tidak terdorong dan tingginya sesuai dengan isi kita buat
layout headnya ini jangan match parent tapi wrap content ya. Nah, akibatnya password muncul ya. Nah, sekarang kita tambahkan teks password to input password di sini. Nah, seperti ini ya. Kalau seandainya jaraknya berdekatan sama seperti tadi, bisa kita atur ya marginnya. Misalnya saya buat margin yang di linear layout yang kedua ini untuk topnya ya, saya buat 5 dp misalnya ya, seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita coba tambahkan satu button. Nah, button ini nanti akan saya letakkan di linear layout vertikal ini ya, tapi di bawah linear layout yang horizontal yang kedua ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat, kita sudah menambah button tapi tidak terlihat. Kasusnya sama, linear layout yang horizontal yang kedua ini tingginya itu match parent, jadi dia mendorong komponen yang di bawahnya ya keluar layar smartphone kita. Jadi untuk layout headnya kita buat dia wrap content. Nah, sehingga kita bisa ngelihat ya, kita bisa ngelihat ada button. Dan kalau seandainya jaraknya berdekatan ya, untuk linear layout yang horizontal ini, untuk bottomnya bisa kita tambahkan 5 dp ya, misalnya untuk marginnya ya, bottom 5 dp ya, seperti ini ya. Nanti disesuaikan aja sesuai dengan keinginan. Nah, kita sudah membuat desain login ya, menggunakan konsep linear layout, di mana di sini kita gabungkan layout vertikal sama layout horizontal ya, untuk menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat yang table layout ya. Table layout dan grid layout. Nah, table layout dan grid layout ini memiliki konsep yang sama ya. Dia terdiri dari baris dan kolom ya. Jadi kita coba lihat ya. Ini saya delete. Nah, kalau kita convert, nah nanti di sini tidak ada table layout ya. Oke, bagaimana caranya? Bisa kita ganti langsung di sini sepertinya ya. Jadi table layout ya, seperti ini. Atau ya, ini bisa kita biarkan linear layout vertikal, atau kita convert menjadi kita convert menjadi relatif ya. Nah, nanti kita letakkan aja layout table layoutnya di dalam relatif. Nah, seperti ini ya, bisa. Jadi di sini otomatis ada barisnya, baris 0, dia dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Jadi kalau mau tambah baris lagi tinggal diklik aja seperti ini. Dia kita buat sejajar ya. Nah, nih. Nah, seperti ini. Kalau mau dihapus nanti klik kanan, pilih delete ya. Nah, kalau kita coba ya, konsepnya seperti ini. Ini baris ke 0 ya, ini baris ke 1, sedangkan ini baris ke 3, kedua ada 3 button ya. Dan sekarang baris yang ketiga 01, ini 0, 1, 2, 3 ya, baris ketiga. Nah, ini saya letakkan seperti ini ya. Nah, secara default nanti dia akan dimulai dari left ya. Secara default akan dimulai dari left. Nah, gimana caranya button ini saya mau pindahkan di sini ya, button yang pada baris ke 1 ya, 01 ini ya, yang ini nih. Saya tidak mau dia sejajar dengan yang ini, tapi saya mau dia sejajar dengan ini. Ya, caranya itu kan kolom, berarti kita mainkan di kolomnya. Jadi kita cari aja tulisan kolom ya, seperti ini ya. Nah, ini kan kolom ke 0, mau pindah ke sini berarti kolom ke 1 ya, atau kalau kita pindahkan lagi kolom ke 2 atau 3, seterusnya ya.
Nah, ini baris ke satu pada kolom ketiga. Ini juga bisa kita pindahkan. Misalnya satu seperti itu ya. Ini juga bisa kita pindahkan pada kolom ke ini kan 01 misalnya 2. Oke ya. Nah, itulah konsep table layout ya. Jadi dia bermain di baris ya, bermain di baris, dan setiap baris bisa kita atur posisi kolomnya seperti itu ya pada table row ini ya. Nah, sekarang kita coba lihat pada grid layout ya. Jadi table layout ini saya delete saja. Saya memperlihatkan grid layout. Pada dasarnya konsepnya sama, dia bermain di baris dan di kolom ya. Kalau kita lihat di layout ya, nanti tidak kita ketemuin, kita cari aja di legacy ya. Ini kita secara default dia nanti tidak aktif ya. Jadi kita coba aktifkan ya. Kita tambah ya, kita tambah. Jadi kita klik aja tombol panah ini untuk menambahkan grid layout di palet kita sehingga bisa kita gunakan. Oke, sudah hilang panahnya, kita tinggal tarik, nanti kita letakkan di di relative layout saja ya. Nah, di sini. Jadi kalau saya letakkan button nanti ya seperti ini. Oke, secara default nanti dia akan dibuat dalam satu baris ya. Seperti ini. Nah, tinggal kita atur ya. Kita atur posisi baris sama kolom ya. Misal pada button ini ya, saya atur barisnya ke 0 ya, karena dimulai dari 0 ya. Ini saya buat 0. Oke, tidak ada perubahan. Dan ini saya buat 1 nanti ke bawah dia. Dan ini saya buat barisnya 2 ke bawah lagi. Dan ini saya buat barisnya ke 3 ke bawah lagi ya. Oke, dan ini ya kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Jadi kalau seandainya saya mau pindahkan ini ke sini, berarti kan ini kolom 1. Jadi pada button ini saya tuliskan layout kolom 1 ya, seperti ini ya. Jadi kita memainkan layout row sama layout kolom untuk memindahkan objek kalau kita menggunakan grid layout ya. Ya, seperti itu. Nah, itulah konsep layout ya yang kita kenal di Java Android ya. Jadi ada constraint layout, ada relative layout, ada linear layout, ada table layout, ada grid layout. Dan kalau kita lihat masing-masing memiliki kelebihan ya dan juga memiliki kekurangan. Makanya dalam pengembangan aplikasi berbasis Android, kalau kita menggunakan Android Studio, dalam hal ini kita menggunakan bahasa Java, kita harus mengcombine-nya ya. Kita harus mengcombine layout yang ada. Jadi mungkin saja kita cukup menggunakan satu layout ya. Ya, kalau tidak cukup nanti bisa kita combine antar layout ya. Jadi 2 layout atau 3 layout bisa kita combinekan untuk menghasilkan desain yang baik atau tata letak yang baik ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.